Kita pasti bisa menjadi seperti itu, seperti panutan kita. Ya sifat-sifatnya kita harus bisa seperti itu. Sabar, tawaddu, ridho, tawakal, zuhud, waro, qanaah. Sifat-sifat itu harus ada pada diri kita. Ketika kita caci maki orang, ya kita lihat siapa yang berkalam. Jelas, yang berkalam hanya Allah. Ketika ada orang mencaci kita, ya sudah, itu yang berkalam Allah. Kalau sudah Allah yang berkalam menjelek-jelekkan aku, ya sudah, Allah ingin menguji aku. Ingin menguji aku sabar atau tidak, aku ridho atau tidak atas ketetapannya. Ketika aku dicela orang, ketika aku melihat itu bukan dia yang berkalam, yang berkata-kata, ya aku bisa sabar, aku bisa ridho. Walaupun aku dicaci maki seperti apa, ya sudah, aku emang pantas seperti itu, diperlakukan seperti itu. Karena kita sudah melihat Allah semua sudah. Tak ada daya dan upaya selain kuasanya Allah. Dia berkalam, yaitu dia, ya Allah yang berkalam, hanya Allah yang berkalam. Ketika kita jelek-jelekan orang, ya sudah, Allah yang menjelek-jelekkan aku. Terus buat apa aku marah? Nah, karena itu kita penting mengenal diri untuk menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bukannya sholat itu fungsinya untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan apakah orang-orang yang menjalankan sholat 5 waktu itu sudah sudah terbukti orang tersebut sudah tercegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar? Tidak tentu. Orang menjalankan sholat 5 waktu pasti dia masih banyak perbuatan keji dan mungkar yang dia lakukan. Karena apa? Karena sholatnya belum sah, belum khusyuk. Dia syahadatnya masih belum sah. Kalau orang syahadatnya sudah sah, secara otomatis akhlaknya sudah Rahman Rahim, pengasih dan penyayang. Pasti sifatnya sudah seperti itu kalau syahadatnya sudah sah. Seperti yang dicontohkan para kekasih-kekasihnya Allah. Itu contoh untuk kita. Kita harus bisa meniru seperti itu. Kamu kalau ingin menjadi kekasihku, ya kamu harus memiliki sifat-sifatku. Aku pengasih dan penyayang. Aku tuh sabar. Ya itulah seperti yang contohkan seperti Rasulullah lah. Contohnya kalau Islam, seperti Isa untuk Kristen. Seperti itulah contohnya ketika dicaci maki, dihina, direndahkan, dipukul, dihujat, diapakan lah, meskipun dilemparin batu, mau dipukul, lemparin pasir, diludahi, dia selalu menerima. Itulah contohnya. Maka dari itu kita harus bisa seperti itu. Kalau kita mau Islam yang sebenar-benarnya Islam, bukan hanya identitas kita saja yang KTP kita Islam, tetapi diri kita masih belum Islam. Karena Islam itulah selamat dunia dan selamat akhirat. Dunia itulah diri zohir ini. Diri zohir ini sudah selamat. Maksudnya gimana selamat diri zohir? Selamat diri zohir ini maksudnya kita sudah tidak tercegah dari dosa sudah. Karena dosa berhubungan sama jasad ini. Jasad inilah dunia. Kalau orang sudah Islam, selamat dunianya, tercegah dari dosa. Pasti anggapannya kalau di Islam itu pahala, pasti selalu berbuat kebaikan terus, berhubungan dengan pahala. Sering sedekah, sering ngasih makan orang anak yatim, dipukul orang dia tidak marah. Pasti berhubungannya sudah dengan pahala, bukan dengan dosa. Tapi kalau orang tersebut masih sering kali berhubungan dengan dosa, berarti dia masih belum Islam. Sering mencuri, sering merampok, sering mukul orang, sering tukaran, sering gibah, dia belum Islam. Kalau hakikatnya dia belum Islam. Kalau KTP-nya terserah mau Islam mau enggak terserah. Karena bukan itu yang dilihat oleh semesta, oleh Allah. Bukan itu yang dilihat, bukan KTP kita yang dilihat, tetapi diri kita yang dilihat. Dalam diri kita yang dilihat Islamnya, kita Islam atau tidak. Kalau kita selalu berhubungan dengan dosa, pasti kita berhubungan dengan keburukan. Kalau kita sudah berhubungan dengan keburukan, pasti kita berhubungan dengan dengan neraka. Akhirat kita juga celaka, pasti berhubungan dengan dengan neraka. Hati kita pasti penuh dengan amarah, dendam, dengki, sakit hati. Berarti orang tersebut belum Islam, karena akhiratnya masih belum selamat.